اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف البريات حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أنجم الزاهرات. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah sampai kita di Ahad terakhir pada Ramadan 1445 Hijriah. Semoga menjadi akhir penutup kajian yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan innamal a'malu bil khawatim. Nilai-nilai amal ibadah itu dinilai di penghujung. Maka kita perbagus ujung ahadnya, yaitu dengan hadir pengajiannya. Dan kita dianjurkan untuk husnul khatimah di setiap keadaan. Di penghujung hari adalah sore jelang maghrib, maka dianjurkan untuk banyak ibadah di situ. Sehingga dengan membiasakan menghujungi hari, menghujungi malam dengan kebaikan, insya Allah kita akan dimudahkan untuk mencapai husnul khatimah. Ya. Ketika mau tidur, maka hujung malam kita adalah mau tidur itu baca doa. Waqtim bil khair. Baik, kita lanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita, masih tentang larangan mengungkit pemberian, larangan pula meminta-minta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, yajuzu daf'u zakati ila man yamliku dunan nisab wa in kana sahihan muktasiban lakin la yahillu su'alu liman kana lahu qutu yaumih. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan ya juzu, boleh dab'uz zakati, memberikan zakat fitrah atau zakat mal, ya, ila man yamliku, kepada orang yang memiliki harta, dunan nisab, di bawah nisab, di hartanya nggak sampai nisab. Wa in kana sahihan, meskipun badannya sahih, muktasiban, masih punya pekerjaan. Jadi yang badan sehat punya pekerjaan, sah menurut mazhab Imam Abu Hanifah menerima zakat. Dengan ketentuan penghasilannya itu masih di bawah nisab. Lakin la yahillu su'alu, tapi yang perlu dicatat, tidak halal baginya meminta. Liman kana lahu qutu yaumih, bagi orang yang masih memiliki kebutuhan pokok untuk hari dia hidup itu. Jadi hari ini di Pendaringan masih ada 3 liter beras, nggak boleh itu meminta-minta, haram. Tapi kalau ada orang ngasih sama dia, boleh, bahkan dunan nisab, di bawah nisab. Kalau nisabnya 85 gram emas, ya, wah, banyak tuh. Wa akhrajal Bukhari an Umar radhiyallahu anhu, idza ja'aka min hadzal mal syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhuzhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Ini mengenai pemberian. Apabila datang seseorang membawakan hazal mal, jadi ada yang ngasih kita harta, kita ngasih hadiah, apapun itu, wa anta ghairu musyrifin, kamu tuh nggak pengen-pengen banget, ya. Ada orang ngasih, kamu tuh mampu, harta dibawa, ya duit mah 4-5 juta mah punya deposit. Ada orang ngasih gitu. Wa anta ghairu musyrif, ngasih THR umpamanya. Nah itu kan ghairu musyrif namanya. Ya rahmukallah. Wala sa'ilin, dan enggak meminta-minta.
nggak bikin status, bagi dong THR. Siapa kayak yang baca status ini? Ya, siaran amat. THR, THR. Fakhudhu, boleh ambil aja, ambil. Jadi kalau kita nggak minta, dikasih, ambil aja. Jangan, udah, bus itu, dorong, tarik. Kayak orang silat gitu, ini dorong, ini narik. Wa mala, apa yang tidak begitu, fala tutbi'hu nafsak, jangan kamu percapek kau punya diri. Minta ke sono, minta ke sini, ya. Jangan bikin begitu. Ini adab. Riwayat Imam Bukhari sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Wa Syaikhani, Sayyidatuna Aisyah juga meriwayatkan radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah, man a'taki bighairi mas'alatin fa aqbalihi." Siapa orang memberi kamu pemberian bighairi mas'alatin, enggak minta-minta, Bu ya. Fa'aqbalihi, terima Bu. Nanti kan Rasulullah bilangnya sama Sayyidatuna Aisyah, ambil aja. Apa yang diambil? Itu yang orang bagi, ambil. Fa innama huwa rizqun aradahu Allahu ilaiki. Sesungguhnya itu rezeki yang Allah sodorkan, Allah berikan kepada engkau. Ini untuk balance ya, karena ada orang yang memang dia apik, nggak mau minta dah, pokoknya nggak mau dari orang lain dah, sehingga orang bagi pun dia tolak. Itu nggak begitu juga. Ya. Yang penting kita nggak minta sama orang bagi terima. Karena ada sebagian orang kalau menerima dari pemberian orang kayak terhina gitu, seolah-olah miskin, seolah-olah butuh. Gitu. Nggak, buat ente aja, Enggak, ane lebih enak punyaannya di rumah, Bu ente. Sekalian ngomong begitu. Terima. Ya, namanya orang bagi, ambil. Pernah itu kejadian pada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada ibu-ibu dari kampung jauh ya, memberikan kepada pembantunya, kepada chefnya, kepada orang dapur sepotong roti. Roti dipotong, setengah roti dibagi untuk hadiah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Sama pembantunya dikata begini, "Bu, ya Allah, ya kita di mari nih, ya, bikin roti sampai ratusan potong sehari, bagi-bagi orang lah, Ibu. Bawa sepotong roti setengah lagi begini. Kayak nggak diperluin dah." Pada saat itu Syekh Abu Bakar Salim sedang istirahat di kamarnya. Mendengar itu beliau bangun dan dengan penuh rasa syukur berterima kasih kepada sang ibu untuk atas yang diberikan ini. Siapa orang yang nggak bersyukur atas pemberian yang sekecil, kata beliau, bagaimana bisa bersyukur atas pemberian yang besar? Kalau yang kecil aja nggak dipercaya bisa bersyukur, apalagi pemberian yang besar. Hargai pemberian orang lain. Soal kita nggak suka, kita nggak butuh, itu lain urusan. Ambil aja dulu, kasih orang lain kalau kita nggak suka. Itu. Pak Ustadz, kita punya kayu bakar, mau nggak? Mau. Oh, ya. Sekalipun saya nggak makan kayu bakar gitu. Bagi aja, bagi. Tapi ngerubin dulu rumahnya Pak Ustadz. Ya kagak ada kalau gitu. Ya. Lu ambil sendiri. Ya ambil sendiri nggak apa-apa, ongkosnya gimana? Ya Pak Ustadz lah, kan Ustadz yang ngambil untung. Nah, lain ambil untung. Ya. Di sini memang ada untung, lagi nggak ada sekarang, jadi nggak terima. Gitu. Wat Tirmizi, ya. Imam Tirmizi ya meriwayatkan, man suni'a lahu ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Siapa orang dibikinkan baginya suatu kebaikan, ada yang ngasih sesuatu dah, apapun itu, intinya ma'ruf, dapat hadiah, pemberian, faqala li fa'ilihi, maka dia mendoakan kepada orang yang memberikan tadi, jazakallahu khairan,
Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ucapan itu faqad ablagha fis sana, sungguh telah memuncak ucapan itu di dalam jenis pujiannya. Jadi udah kalimat udah paling tinggi itu. Cuman ada sebagian orang nggak paham begitu diucapkan jazakallah khair, kok nggak terima kasih sih? Jazakallah doang, makasih dong. Kan kalau kita lagi zaman TK diajarin sama orang tua, bilang apa? Makasih. Padahal itu jazakallah khairan itu udah paling hebat. Tapi kita juga kagak perlu menjadikan masalah. Ya udah, karena ada orang-orang awam yang harus kita ucapkan terima kasih. Ya ucapin aja, apa susahnya? Ya, terima kasih. Jazakallah khair. Nah, jadi jazakallahu khairan itu udah paling top itu. Allah. Ya. Jadi memang kita harus beradab juga. Nanti soal dia mengerti atau tidaknya itu urusan dia. Jangan kita maksa pula pengetahuan kita. Yang mungkin ya hitung-hitungan udah lebih jauh. Ente belum paham ente. Ya. Nggak usah pakai terima kasih, jazakallah ada, itu udah lebih itu. Malah menciutkan orang jadinya. Ya. Nggak, terima aja, ucapkan, ya terima kasih ya. Maka kan kalau menurut pelajaran apa yang sudah lalu, kalau kita memberi kepada orang, jangan pengen diterima kasihin. Jangan pengen diminta doain. Tapi kalau ada orang memberi kepada kita, tolong doain, jangan pakai ilmu tadi. Nggak boleh ente minta doa, nanti palanya habis, nggak perlu gitu juga. Ya udah. Jadi perlakukan orang dengan standar umumnya aja. Kita lebih baik menggunakan doa. Ya. Daripada tadi dikata, kasihan dia, gara-gara kita, dia akhirnya mengatakan sesuatu yang tidak baik pada kita. Wa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidu sa'ilal mulhib ay al mulihha." Sesungguhnya Allah sangat murka kepada orang yang meminta sambil mohon-mohon, sampai jumpa sumpah. Sampai apa ya? Mengatakan kalimat yang lirik, tolong saya begini. Ya. Tolong dapat, aduh kasih Pak, kasihan anak saya mau mati. Ya, nggak boleh. Ya. Wa Tabrani, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mal'un, dilaknat, jauh dari rahmat Allah, man sa'ala biwajhillah, orang yang meminta bawa nama-nama Allah, demi Allah. Oh, pakai demi Allah, sumpah-sumpah. Wa mal'unun man su'ila biwajhillah summa mana sa'ilahu ma lam yas'al hujran. Celaka, jauh dari rahmat Allah orang yang meminta dengan sumpah-sumpah. Demi Allah, wallahi. Dan juga celaka juga orang yang apabila diminta dengan sumpah-sumpah tadi, ya, dia nggak ngasih. Ya udah, kalau sudah nama Allah begitu kita kasih udah. Iya. Ada juga emang orang yang enteng dengan sumpah itu. Allah. Malam yas'al hujran. Fahsyan, selagi dia memintanya dengan cara yang tidak berakhlak. Ya. Selagi dia tidak meminta dengan cara tidak berakhlak. Jadi kalau masih berakhlak bagi. Kalau udah kayak nodong atau segala bagaimana amran qabihan la yaliq, dengan cara yang tidak pantas, maka itu menjadi pilihan mau bagi atau tidak, terserah. Wa yahtamilu annahu yuradu ma lam yas'al su'alan qabihan bi kalamin qabih. Karena ada orang ucapan kalau minta tuh ya, maksa udah gitu ngatain, dasar lu kaya doang anak pelit, dikatain orang kagak ngasih. Ada yang model-model begitu tuh. Nah, itu kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa, pakai sumpah dia. Hadis doangan apal, pelitnya lebih daripada Haji Medit.
Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, dan memang Nabi SAW ajarkan di musim Ramadan ini untuk sebanyak mungkin kita bersedekah. Bahkan Nabi SAW itu dikatakan ajwad, lebih murah min rihil mursalah, daripada angin yang sepoi, angin yang bertiup. Angin tuh kalau bertiup nggak milih-milih orang. Mau kaya, mau susah, mau sakit, mau wujud, dikenain angin. Nah, apalagi di penghujung Ramadan ini. Kan sudah 11 bulan kita ya kerja, ya nyari duit banyak-banyak. Maka Ramadan manfaatkan buat kita pada nyumbang itu. Buat dalil Pak Ustaz. Bukan, ngasih tahu. Naqtatim hadza al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.